Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat men Mas Tony. Mudah-mudahan udah jadi ya. Oke. Seperti janji saya dari 3 minggu yang lalu. Hari ini kita sesi curhat ya. Kita share screen. Mungkin nanti ada pertemuan. Jadi ada pertemuan ke depan kan ada 7 ya. Kalau lancar, paling saya butuh 1 slot. Apa 2 slot ya. Ya mungkin butuh 2 slot pertemuan untuk menamatkan sesinya, yaitu berupa namanya apa ya, berupa user management ya, user control sama role management pada YII. Dan sebelum itu ada di bagian form itu ada 2 sih yang belum saya ajarkan ya, mengenai dependent dropdown sama upload file. Kalau itu udah semua, insya Allah proyekan ya 90% lah ya, itu kalian sudah bisa mengerjakan project. Ya yang lainnya sih tinggal kalian bermain dengan proses bisnis saja dan pengayaan cara menyelesaikan atau mencari solusi dari sebuah proses bisnis. Itu aja sih. Kalau yang basic di YII-nya ya, di cara kerja framework-nya sebenarnya sudah tercover semua ya. Apalagi ya. Ya, jadi nanti sisanya mungkin yang tinggal 4 atau sampai 5 pertemuan ya, kita untuk sesi curhat saja. Ya, termasuk yang sekarang nih. Ya, biar kalian bisa langsung menerapkan, atau ada kesulitan apa silakan dicurhatin di sini. Ya, soalnya di WA juga kayaknya pada itu ya, apa ya, nggak aktif gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, sebentar, saya jadi lupa nih, kalian sih bikin apa aja ya. Saya buka jurnalnya dulu deh. Mana jurnalnya? Jurnal. Analisis. Aduh. Oke. Tugas mandiri ya. Oke, di sini ya nih. Sistem kearsipan desa. Oke. Ya, mungkin ada yang mau cerita pertama kali, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, volunteer pertama. Wah, maunya ditunjuk terus nih. Dan nanti yang lain tolong diperhatikan ya. Saya yakin nanti kasusnya itu pada mirip-mirip penyelesaiannya ya. Nanti kalian coba disintesis sendiri ya. Sintesis. Wah, ini harus ditunjuk ya. Boleh, saya tunjuk deh. Siapa ya? Coba dulu ya. Aduh. Sistem pendaftaran pasien online aja. Oke, Mbak Ulfah Rosidatul Khotimah. Mana Mbak Ulfah?
Silakan Mbak Ulfa, kamu punya kesulitan apa? Share codingannya juga ya. Ini saya penilaian juga nih untuk UTS ya. Penilaian UTS. Ayo, jadi sebenarnya bukan penilaian ya. Saya sebenarnya pengen tahu progres kalian aja. Biar nanti kalau di akhir semester, kalau nggak dilihat progresnya kan, akhir semester nanti gimana penilaiannya ya. Oke, Mbak Ulfa, mana anaknya? Anak apa ibu? Apa Mbak? Mbak, ayo Mbak Ulfa. Nih udah saya spotlight nih. Nih, you will highlight this. Kok diam aja Mbak? Oh no. Aduh, Mbak Ulfa diam saja. Ini saya kasih keterangan diam saja. Iya Pak. Oh, baru nongol. Ayo bisa share screen Mbak. Kamu kan bikin sistem pendaftaran pasien online rawat jalan Mbak. Keren nih. Ini pelajaran saya waktu analisis perancangan sistem nih. Ayo, show your code. Udah sampai mana? Udah bikin kan Mbak? Ini Oke. udah. Ya, sudah muncul Mbak. Coba langsung dipanggil aja. Kita bikin apa aja kamu. Harusnya pendaftaran pasiennya sudah, harusnya formnya. Benar Mbak. Simpus. Oh, ya ampun, simpus meong. Coba itu data masternya dibuka dulu Mbak. Dijembreng Mbak. Dijembreng. Mana? Gimana Pak? Bukan itunya, tadi aplikasinya saja. Iya nggak kedengeran. Di aplikasinya, nah itu kan data master ada. Nah, isinya apa aja? Status apa isinya Mbak? Oh, status kawin belum kawin. Ini status apa ya Mbak? Pasien Pak. Status perkawinan gitu ya. Jadi ini masukkan saja kalau bikin kayak gini status ya kawin belum kawin itu diperjelas saja status perkawinan gitu ya. Iya Pak. Kodenya pakai K sama BK ya. Ini ada primary key-nya nggak Mbak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Masa nggak ada? Nanti referensinya gimana? Pakai auto increment nggak? Primary. Ih, ketahuan lagi. Kamu tahu primary Itu key Pak. nggak? Primary key-nya yang ID. Oh, yang ID. Berarti pakai auto increment ya? Ya, oke. Coba lihat data master lagi, Mbak. Tadi ada status sama apa? Poli. Coba klik polinya apa? Tetap polikliknya. Oh, THT, penyakit dalam. Oh ya, data.
Ini pakai auto increment juga, Mbak. Iya, Pak. Primary key-nya. Itu kode poli buat apa ya? Yang itu sih nanti pas pendaftarannya ada sih di bagian pendaftaran. Ada kode polinya gitu ya. Oke, jadi kode poli sama status perkawinan. Oke, sekarang pasien coba, Mbak. Oke. Itu status yang di atas kalau diklik. Yang ini, Bisa, Pak. ya, belum kawin, bisa nggak? Oke, pinter dan ini. Coba, ini diedit, pencet editnya coba. Bentar. Nomor RM itu apa, Mbak? Rekam medis. Oh, nomor rekam medis. Bukan nomor pasien ya? Harusnya. Nomor pasien, nomor rekam medis. Oh gitu, nomor pasien, nomor rekam medis. Misalnya gini Mbak, misalnya ya, saya daftar nih ya, daftar untuk besok gitu ya. Itu rekam medisnya nanti gimana? Disimpan juga nggak, ada historinya nggak? Harusnya sih ada, Pak. Misalnya sakitnya apa gitu, Ha, tindakannya apa. Nah, itu udah kamu bikin juga belum? belum, Pak. Belum ya. Nah, nanti dilengkapi ya Mbak ya. Iya, Kemudian Pak. itu masukkan Mbak, yang kayak nomor RM ya, kemudian ID status, nomor telepon udah benar ya, alamat udah benar. Ya, yang ID status itu ya, itu diganti aja teksnya, jadi status pernikahan gitu ya. Iya, Pak. Kemudian nomor RM harusnya gini. Jadi gini Mbak ya, jadi pasien, jadi sebenarnya nomor pasien aja Mbak, jangan nomor rekam medis. Itu nomor pasien ya. Sebaiknya sih menggunakan generated ya, nomor generated loh, bukan kita yang masukin. Bisa pakai auto increment atau bisa pakai yang lain gitu ya, yang penting harus di auto generate. Nah, pertama itu. Nanti yang nomor rekam medis kan ada lagi Mbak, jadi setiap si pasiennya itu dia berobat, itu ada satu rekam medisnya. Nanti di rekam medis itu ada tanggal, jam, ya, terus misalnya sakitnya apa, tindakan dokternya apa, dikasih obat apa, gitu. Kalau nanti ada data pendukung, misalnya ya, nanti ada upload file, itu bisa upload, misalnya upload tes darahnya gitu ya, namanya tes lab ya, lab kliniknya, itu bisa diupload. Atau misalnya kalau ada ronsen gitu, itu bisa diupload gitu loh, foto ronsennya gitu. Jadi rekam medis, jadi nomornya jangan nomor rekam medis tapi nomor pasien. Itu ya Mbak Iya, Ulfa Pak. ya. Iya. Nanti seperti itu. Dan nanti kalau saya sudah mengajarkan dependent dropdown, alamatnya ditambahin kecamatan, kabupaten, kelurahan ya. Kelurahan dulu ya. Kelurahannya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, provinsinya apa. Nanti seperti Iya, itu. Pak. Oke, ya dah. Ini ditutup dulu, Mbak. Tutup, betul. Dari itu pendaftaran, diklik coba. Isinya apa? Oh, oh ini dokter. Oh, pendaftaran itunya ya. Coba, Mbak. Ya, benar. Pendaftaran itunya ya, pertemuannya ya. Coba diedit, Mbak. Editnya kayak apa?
Benar. Kode dokter. Oh, itu bisa masuk kode Bisa, dokter. Nah, ini dia. Jadi kode dokter dari mana, Mbak? Dimasukinnya gimana di pendaftaran? Coba dimasukin baru deh, dimasukin baru. Tambah. Tutup dulu. Coba tambah. Coba dimasukin. Nah, ini kan nomor RM, nama pasien, kamu ada hubungannya enggak ini? Oh, betul. Coba dimasukin. Tuh, nama pasiennya dimasukin gitu. Gini deh Mbak, gini. Coba kamu jelaskan alur ketika pasien mau daftar. Ya, misalnya ini Mbak Ulfa, itu mau daftar secara online wis. Itu kayak apa coba? Saya ingin tahu. Coba ceritakan Mbak. berarti pasiennya buka itu dulu, Pak. Terus? Buka websitenya. Terus nanti pas udah masuk ke website, kan ada apa? Ada kucing. Ada tampilan beranda gitu. Terus kan ada pilihannya. Milih apa? Lihat informasi jadwal dokter, terus kayak langsung ke pendaftaran, terus ya informasi puskesmasnya gitu Pak. Di beranda kan ada pilihannya. Oke, misalnya gini nih, saya kebayang nih, misalnya saya mau daftar nih, masuk ke website, muncul jadwal, ya, akhirnya saya merasakan misalnya diare lah ya, pengen ketemu misalnya. Saya cari di situ dokter penyakit dalam misalnya Mbak ya, kayak gitu. Terus saya klik daftar gitu kan. Nah, ketika daftar saya masukin apa aja? Nomor rekam medis, terus Nomor pasien ya. Jangan nomor rekam medis. Nomor pasien. Terus Iya, terus ini siapa lagi? Nama pasiennya, terus Apa ini nama pasien? Bentar, Mbak. Kalau saya udah masukin nomor pasien, harusnya kan pasiennya otomatis namanya muncul. Kenapa nulis lagi nama pasien? Gitu ya, itu jadi perhatian ya. Kemudian setelah itu ngisi apa lagi? Isi diagnosanya Pak. Ngisi diagnosa belum di maksudnya ngisi keluhannya apa gitu yang mau gitu. Kamu pernah ke rumah sakit nggak Mbak? Atau ke klinik pernah nggak? Klinik yang dokternya banyak ya, misalnya. Atau rumah sakit ya saya bilang. Pernah nggak kamu? Oh, belum pernah. Jadi gini. Nah, ini pengalaman juga ya. Kalau belum pernah, coba deh iseng. Kalian iseng. Coba datang ke rumah sakit.
Mbak, saya mau daftar ketemu dengan misalnya mau daftar apa situlah ya. Gitu. Karena ditanyain kan sama si resepsionisnya, mau nanyain kan, mau ngapain Mbak gitu. Oh, saya mau periksa, ya kan. Gitu. Biasanya langsung tanya dengan dokter siapa kan, gitu. Biasanya orang mau datang ketemu ke klinik itu udah dapat bayangan mau ketemu dokter penyakit dalam. Bahkan sudah tahu jadwalnya adanya kapan gitu. Misalnya adanya hari Selasa besok ya. Itu hari ini misalnya mau daftar, datang atau ini datang atau online ya. Kamu udah tahu, udah menentukan dokternya mau ketemu siapa, dokter apa gitu. Harusnya kan begitu kan? Gimana? Nah, gini aja deh, nanti diperbaiki ya. Jadi ini di pasien udah oke. Coba dokternya Mbak. Coba diedit Mbak formnya. Itu kode poli buat apa ya? Oh iya, dia dokter apa ya? Nah, oke ya, ya sip. Ya, bentar Mbak, bentar. Perasaan saya sudah mengajari drop ya, drop down menu ya. Coba teman-teman yang lain gimana? Saya udah pernah ngajarin drop down menu kan ya? Nah, proses. Iya loh, saya udah daftar, udah itu loh, udah ngajarin drop down menu Mbak. Ya, jadi ini Mbak Ulfa. Ya, Pak. Si kode poli ini harusnya angkanya jangan 12. Jangan keluar angka ya, tapi keluar polinya. Misalnya THT berupa apa? Berupa drop down. Nah, nanti isi dari kode polinya itu atau polinya ya, itu diambil dari tabel polikliniknya. Ya, gitu ya, Mbak ya. Ya, Pak. Oke, ya. Itu yang pertama. Coba tanggal lahir, Mbak, tanggal lahir. Titik klik. Oh, ini udah ke save ya. Coba kalau dirubah tanggal 16, Pak, coba. Malah tanggalnya aja kok. Iya, Pak. Malah. Jangan-jangan bukan Mbak Ulfan ya. Ada yang bisik-bisik tuh. Coba disimpan, Mbak. Oke. Ya, is oke. Jadi masukkan di dokter ya. Mbak Ulfa, itu silakan yang di drop down menu itu pakai menu yang atau ngambil dari tabel yang udah ada ya, tabel polikliniknya. Kemudian Mbak Ulfa, kamu proses pendaftarannya itu dimatengkan dulu ya. Kamu belum memahami proses pendaftaran. Nah, ini masalahnya kalau misalnya proses pendaftarannya kamu aja belum paham alurnya, gimana mau bikin programnya? Ya, Iya, ini Pak. harus di apa ya namanya di definisikan dengan sangat jelas gitu.
Ya, itu aja sih. Berarti Udah, ada Pak. poliklinik pendaftarannya. Kemudian kamu ada yang mau ditanya enggak? Kira-kira apa? Enggak ada, Pak. Kalau nggak ada, ya sudah cukup. Udah, Pak. Ya, ditutup dulu, Mbak. Sekarang Mbak dulu ya, Mbak Restiani. Silakan share. Mbak Restiani pendaftaran pasien online juga. Kita nggak apa deh. Yuk, Mbak Restiani. Mudah-mudahan tampilannya nggak sama ya. Nanti dulu Pak mau saya screen. Gimana, Mbak? Gimana? Bisa turun sih. Ini jangan-jangan kalian sekelas ya? Di dalam ruangan ya? Ya nggak apa-apa sih. Bagus. Iya, Pak. Ayo Mbak Resti. Ini waktunya cukup enggak ya? Oke, kamu mau cerita dari mana dulu? Silakan, Mbak. Biar saya menyimak. Ini Pak kan di admin ada data pasien, di mana nanti kan admin dapat menginput data pasien yang ingin berobat. Coba dipraktekin. Ini kan kebetulannya terdapat nomor antrian, ID pasien, nama pasien, alamat, usia. Nanti di sini kita bisa menambah. Dor. Nanti Pak sinyalnya madan susah. Ini Pak kayak gini. Misalnya nomor 1, terus ID pasiennya 007, nama pasiennya Resti, alamat Bantar Kawung, usia 23, nomor HP-nya. Ya, stop dulu, jangan ditambah, jangan tambah dulu. Bentar. Oke, ini masukan ya buat Mbak Resti ya. Itu usia ya, itu harusnya pakai tanggal lahir saja. Kan misalnya saya daftar nih. Daftarnya hari ini misalnya, saya masukin usia 40 tahun misalnya. Lah ketika saya balik lagi ke sana mau periksa, usia saya masih 40 dong. Ya kan? Lucu kan? Iya, Pak. Nah, makanya itu pakai tanggal lahir saja. Nomor HP udah oke, nama pasien udah oke. Nah, ID pasien sama nomor pasien, ini yang primary key-nya apa, Mbak? Omar? ID pasien. Oh, ID pasien primary key. Nah, sama seperti tadi di Mbak Ulfa, silakan itu yang ID pasien pakai auto generated aja. Ya, biar nanti kemungkinan untuk nomornya sama itu tidak ada.
Nah, misalnya kalau saya isi ya ternyata udah ada 007 nanti error. Karena dia harus menjadi ID gitu. Nah, terus nomor itu buat apa tadi ya? Antrian, maksudnya antrian gimana? Kan ini sistemnya pendaftaran antrian, Pak. Iya. Terus? Kan nanti si pasien itu mendaftar lalu mencetak kan dapat nomor. Iya. Terus itu hubungannya sama pasien apa? Kali itu kan mendaftarannya. Maksud nggak? Oke lah, kalau ini misalnya saya kasih nomornya 1, berarti si pasien yang namanya Resti itu kalau daftar selalu dapat nomor 1 gitu, apa gimana? Enggak, Pak, kan enggak tergantung nomornya di nomor 1. Nah, kalau di nomor pendaftaran itu mending jangan ditaruh di data pasien. Kamu maksud nggak? Iya, Pak. Data pasien itu kamu independen, itu yang berhubungan dan menjadi ciri dari si pasien gitu loh. Sama kayak nomor antrian, itu ciri dari pendaftaran gitu. Antriannya nomor berapa nih? Jadi tidak melekat di pasien harusnya. Ya Mbak ya, jadi ada masukannya itu. Oke, lah Ya, nanti ini Pak. sama, kalau saya udah ajarkan dependent drop down, nanti alamatnya juga ditambahin kelurahan, kecamatan, sampai provinsi. Kemudian Ya. lagi, kamu itu harusnya mulai research ya, atau menggunakan data-data yang masuk akal gitu loh. Kayak tadi itu usia kan, ya kayak gitulah dipertanyakan ya. Yang melekat di manusia itu apa? Misalnya tanggal lahir. Jenis kelamin itu penting juga harusnya. Kamu masukin jenis kelaminnya. Ya, kamu masukin juga jadi status pernikahan juga bisa. Itu ya. Kamu masukin juga apalagi sih? Mungkin kalau di sini mungkin tinggi badan, berat badan perlu nggak ya? Jadi ya kayak gitulah intinya ya, ketika kalian membuat sistem informasi, silakan kalian Ya, Pak. walaupun walaupun tidak secara mendalam, survei lah, survei kecil-kecilan dalam tanda petik. Misalnya, oh saya mau bikin sistem pasien ya, kamu datang lah ya ke klinik. Kamu pura-pura daftar aja deh, Pak saya mau daftar gitu ya. Yang ditanyain apa aja sih datanya. Nah, itu kamu catat. Habis daftar, udah Mbak, daftar aja, iya daftar aja gitu. Gak apa kalau kalau misalnya mau tahu proses pendaftarannya ya udah daftar maksudnya pendaftaran ketemu dokternya ya itu silakan gitu. Siapa tahu kan bisa dapat pasangan dokter, kamu cari tuh dokter yang kira-kira muda gitu yang ganteng, kamu pura-pura daftar ketemu dokter itu ya, nanti kamu catat prosesnya Iya, tuh. Pak. Iya, yang kreatif dikit dong. Oke, ya udah itu tambahan, masukkan di tambah pasien. Oke, sekarang kamu mau cerita apa lagi? Kata dokter. Ya, silakan. Kemudian data dokter, Pak. Di mana Mm-mm. admin dapat menginput data dokter. Misalnya kan ID jadwalnya, nama dokternya, nama dokter yang bertugas. Uh-uh. Coba dimasukin, Mbak. Ini juga ID jadwal. Itu ID jadwal maksudnya apa, Mbak? Jadwal dokter yang bertugas, Pak. Hmm. Kalau 07 maksudnya apa? Misalnya saya milih 07 itu maksudnya apa? Bingung kan? Misalnya Misalnya itu ada, kan gimana? iya, Pak. Dokter yang bertugas itu jadwalnya di ID-nya 07. Harusnya sih ditambahin, Pak, ini ada kesalahan. Coba kamu make sense aja, pakai logika aja. Logika nih.
Kamu jadi admin klinik atau admin rumah sakit. Ingin menambahkan dokter. Itu apa yang kamu tambah? Yang isikan. Yang kamu isikan itu atributnya apa aja? Bedanya dokter sama pasien apa, Mbak? Mbak Resti. Bedanya apa, Pak? Dokter sama pasien apa? Kan dokter mah yang bertugas, Pak. Kalau pasien mah yang melakukan pendaftaran. Iya, itu perannya, role-nya, peran. Kalau secara entitas, secara objek ya, secara kelas, itu pasien dengan dokter bedanya apa? Atau persamaannya apa? Dokter sama pasien. Ayo, dokter sama pasien kan sama-sama punya nama ya, Iya, Pak. sama-sama punya tanggal lahir, betul nggak? Sama-sama punya alamat, sama-sama punya nomor HP. Gimana? Itu harusnya tadi ini ya, ini masukan saya, data dosen itu mirip dengan data pasien yang ditanyakan ya atributnya. Itu. Kecuali apa? Mungkin kecuali dia ada masuk ke polikliniknya apa gitu ya. Misalnya penyakit dalam atau THT atau apa gitu ya. Itu. Ya itu masukannya ya Mbak ya. Yang dokter itu Iya, Pak. data-datanya itu. Jadi bukan ID jadwal ya. Sebenarnya ID jadwal juga masuk sih, cuma bukan itu konteksnya. Oke, sekarang yang jadwal dokter gimana itu? Ini maksudnya admin dapat menginput jadwal dokter, misalnya dokternya bertugas di hari Rabu. Nanti ID jadwalnya sama nama dokternya, misalnya nama dokternya Lisa. Oh, ada jamnya nggak nih Mbak? Nggak ada ya? Harusnya sih ada, Pak. Ya udah, nanti tambahin jam. Yang pertama itu ya. Iya. Jadwal dokter ya. Coba Kak pencet tambah coba Mbak. Ya, sempurnakan lagi. Ini buat masukan buat Mbak Ulfa juga ya Mbak. Ini jadwal dokter juga tadi kamu nggak ada. Bisa ditambahkan ya. Di jadwal hari. Nah, kenapa hari ya? Kenapa nggak? Oh ya hari ya pakainya ya. Iya, Bukan Pak. tanggal ya, tiap hari ya. Nah itu nanti masukkan juga harinya itu pakai drop down ya. Atau mungkin pakai checkbox. Gitu bisa jadi kan. Dokter Lisa itu tugasnya hari Rebo, Jumat, Sabtu misalnya. Itu gimana kalau kayak begitu? Makanya pakai checkbox aja. Itu dari sisi Iya, Pak. user friendly ya. Itu. Terus ID jadwal itu nggak perlu janjian ya. ID jadwal nggak perlu itu janjiannya. Aduh, ini kompleks. Udah gini aja deh, kamu coba ya di ini kamu relationship-nya hancur lebur ini antar entitasnya. Oke deh, masukannya itu aja dulu ya Mbak ya, tidak masukin aja. Iya, Pak. Kemudian data poli gimana data poli? Ini sudah terlihat. Maksudnya kan di sini si admin bisa menginput data poli. Nah, kan di Mbak, sini kamu terdapat. kameranya itu nggak Mbak? Aktif nggak? Coba diaktifin dong kameranya. Nanti dulu, Pak. Iya ya, kayak
kayak lihat pakai apa. Nggak apa-apa, belum mandi juga nggak kelihatan. Udah mandi kok, Pak. Oh, udah mandi. Oke. Nah, kita kan asik. Saya nggak pernah ketemu kalian nih. Oke, ini data poli sama ya. Ini apa? Data poli. Oh, jadi. Coba dipencet data polinya, Mbak Resti. Nanti dulu Pak, ini ada Oh, kesalahan. dokter ya. Oh, gitu ya, tambah. Nah, ini harusnya ngikutin tutorial saya ketika menambah fakultas, menambah itu ya Mbak ya harusnya ya. Jadi ID-nya itu sebenarnya nggak perlu itu. Kalau sebagai primary key nggak perlu dimasukin. Ya pakai auto increment aja nggak apa-apa. Kecuali mau dimasukkan kode. Misalnya kayak kemarin kan kayak fakultas FST itu ada kodenya FST ya. SI Iya, juga Pak. kodenya SI. Cuma kan primary key-nya nggak saya masukin gitu ya. Jadi enak gitu loh. Jadi nanti tinggal kode sama nama polinya aja tuh di tampilannya. Ya ini untuk Mbak Ulfa sama Mbak Resiani walaupun mirip tetapi berbeda ya. Jadi nggak copas Iya, kirain. Pak. Bagus, dilanjutkan saja. Dan si Mbak Restian ini malah belum ada proses pendaftaran ya. Kita bikin apa belum Mbak? Ya, belum ya. Oke, nanti kamu juga. Oh itu ada ya Mbak ya. Pasien Iya, status apa? Pak. Status apa Ini itu? statusnya kan nanti pasiennya bisa mendaftar dengan BPJS atau dengan umum. Oh, yang ini statusnya BPJS dengan umum ya, bukan Terus statusnya di bawah, Pak. bukan kawin belum kawin ya. Coba dipencet coba. Iya, Pak. Oh, umum BPJS. Oke sih, nggak masalah sih. Cuma diperjelas ya. Berarti Iya, Pak. status apa ya? Status apa ya? Yang kayak gini tuh harusnya kamu juga survei juga namanya status apa? Apa pembayaran, apa asuransi ya mungkin ya Iya, mungkin. Pak. Saya juga nggak terlalu paham. Saya belum pernah kerjasama dengan rumah sakit masalahnya. Oke, itu sih pendaftaran berarti udah bikin apa? Ini kan si pasien melakukan pendaftaran, Pak. Iya, coba dipencet. Oh, gimana? Di mana di sini ada cara bayarnya juga, Pak. Terus ID user, Oh, jam jadi cara bayar daftar. ya. Status tadi namanya cara bayar itu ya. Terus, Hmm. Nah, ini lebih Oke, pasien ID. Coba bentar, itu status apa Mbak itu status isinya nanti? ini status maksudnya status bayar atau BPJS, Pak. Bukannya itu cara bayar di atas. Iya, Cara bayar umum BPJS mau status apa berarti? Bingung ya. Iya, Oke, Pak. masukkan buat pendaftaran nih Mbak. Masukkan buat pendaftaran. Kamu juga perlu kayak tanggal daftar ya. Tanggal daftar itu harusnya Iya. otomatis. Masa saya daftar hari ini bisa saya isi sesuka hati. Ya, itu harusnya otomatis. Iya, Pak. Pakai menu now itu bisa di PHP MyAdmin. Ya, Iya, Pak. PHP MyAdmin di PHP-nya. Nah,
Itu coba kamu cari info tentang menginputkan data sekarang. Atau pakai Unix Time juga bagus, bisa tanggal daftar. Oke, kemudian jam daftar itu sebenarnya nggak perlu, ya. Kemudian Iya, ini ketemu dihapus, Pak. dokternya mana? Oh, langsung ke polinya ya. Ah, ini Iya, menarik. sama poli kan ada poli dalam, poli mata, poli anak. Nah, ini betul nih. Jadi lebih mau masuk ke poli mana ya daripada ketemu dokternya. Nah, ini lebih Iya, bagus Pak. ini. Katakanlah poli anak itu sebenarnya tiap hari ada gitu ya. Cuma dokternya mungkin berubah-ubah. Nah, itu bisa nanti tergantung daftarnya mau poli apa untuk tanggal berapa. Kalau misalnya dokternya mau milih dokter yang biasanya, nanti terserah si pasien. Ya daftar poli anaknya poli yang ketika dokter itu tugas. Ini juga pendekatan yang lain lagi bisa milih polinya. Jadi kalau si Ulfa itu milih dokternya gitu kan ya. Oke, terserah Iya, mau Pak. kayak gitu juga bisa gitu. Nah, itu tergantung dari user ya. Oke, Mbak Restiani cukup. Jadi Iya, silakan Pak. tambahnya diperhatikan. Kemudian yang drop down menu itu belum pada dibuat ya. Drop down Iya. formnya si Mbak Ulfa juga belum. Jadi ketika ditanya status kawin harus ditulis kan kawin tidak kawin. Itu jangan, harusnya diklik aja. Bentuknya jangan diketik ya, tapi diklik menggunakan drop down. Jadi Mbak Restiani juga ketika milih poli juga belum menggunakan drop down. Silakan diperbaiki lagi. Oke, Iya, Pak. cukup Terima Mbak kasih. Esti. Ya. Sekarang Mas ya Mas Faik deh. Mas Faik silakan share dengan videonya juga ya. Membuat sistem masjid. Oke. Oke Pak, bentar dulu Pak. Sudah muncul Pak? Ya, sudah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menggambarkan ataupun menjelaskan proyek yang telah dibuat. Proyek yang saya buat di sini adalah si masjid, kepanjangan dari sistem informasi masjid. Di dalam sistem informasi masjid ini terdapat 4 role. Role yang pertama ada admin, terus ada DKM, kemudian sekretaris, dan terakhir bendahara. Di masing-masing role ini memiliki aksi ya. Untuk admin sendiri aksinya adalah bentar Pak, saya buka catatan dulu. Ya, ini untuk admin sendiri adalah memelihara data master ya. Kemudian yang DKM ini Mas Faik kameranya harusnya bisa dinyalain nggak Mas? Nah, wah sudah Pak. saingannya Mas. Gondrongnya saingan Mas. Saya Cuma lebih ganteng saya Mas. saya lanjut Pak ya. Iya. Lanjut Mas. Ya, untuk yang DKM ini yang DKM ini seharusnya hanya bisa merate ya.
Oh ya, harusnya hanya bisa merit ini. Saya belum Oh, menghilangkan tombol tambahnya. mm-mm. Dia aksinya cuma bisa ngerit sama mencetak laporan-laporannya saja. Oke. Selanjutnya ini ada sekretaris. Adapun aksi dari sekretaris ini adalah menambah data kegiatan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan masjid itu sendiri. Mm-mm. Terus yang terakhir bendahara. Nah, ini bendahara yang utama adalah aksinya menginput, di mana dalam data kas ini di keterangan tanggal, jumlah, tanggal kas, kemudian jenis kas. Nah, untuk jenis kas ini diambil dari data jenis kas, di mana ID untuk kas ini adalah 1, sedangkan kas keluar ini adalah 2 ID-nya. Mm-mm. Ya, jadi seperti ini. Oke. Kekurangannya mungkin di ini Pak, di tanggal. Mungkin saya ini belum bisa menampilkan data berdasarkan tanggal Pak. Seperti itu Pak. Iya, iya. Nggak apa-apa. Coba Mas, si admin kas itu dipencet isinya apa? Sama Pak. Iya. Oh, sama Dia di isinya. admin sama Kas itu berarti kas untuk kegiatan, menambahkan cuman kas ya. iya, cuman bedanya ada jenis kas doang di sini. Coba ditambahkan coba Mas. Yang kasnya Pak. Ya, itu tambah dulu. Yang ini sekarang saya mau tambahkan, misalkan infak hari Jumat. Tanggalnya misalkan tanggal 3, jumlahnya Oke. 1 juta. Terus tanggal kas ini tanggal menginputkan kasnya ini misalkan hari Sabtu. Terus Eh, kas masuk. iya Terus ya. tambah. Oke. Seperti itu Pak. Coba diedit Mas. Infak hari Jumat diedit coba. Pencet update. Ubah data. Diedit semua apa beberapa aja Pak? Enggak. Saya pengen lihat ininya dulu, formnya dulu. Nah, kamu drop down. Nah, teman-teman yang lain silakan ya. Jadi Mbak Resti, Mbak Ulfa, maksud saya itu dikasih drop down kayak yang jenis kas ID. Cuma mesti diklik anunya Mas. Drop downnya Mas. Segitiganya Mas. Oh yang ini Pak. Jadi nanti kita biarin dulu. Nah, nanti si poli itu keluarnya THT atau apa gitu di situ ya, Mbak Resti sama Mbak Ulfa ya. Nanti seperti itu. Kemudian saya masih rancu dengan tanggal dan tanggal kas ini, Mas. Sebenarnya. Kalau tanggal kas ini apa tanggal kas masuknya Tanggal tersebut, sedangkan transaksi kan ya, Mas. Tanggal dimasukinya ya kan. kalau ya mohon maaf, ini untuk tanggal yang di sini ini adalah tanggal masuk si kasnya tersebut, sedangkan tanggal kas ini tanggal yang di tanggal ketika admin ataupun Menyimpan bendahara maksudnya. menginputkan Maksudnya kas. date created-nya ya, tanggal Ya, date membuatnya created. ya. Iya, tanggal membuatnya Pak, seperti itu Pak. Harusnya date created itu dibikin otomatis ya. Jadi ketika si adminnya mencet atau si siapa bendaharanya masukin simpan gitu ya, itu otomatis yang kesimpan hari atau tanggal ketika menginput, jangan dimasukin kayak begini. Maksudnya jangan input by Manual. user. Itu ya Mas ya. Iya Pak ya. Itu. Jadi itu keterangan nama tanggalnya itu mungkin dikasih agak bingung ya. Mungkin seharusnya tanggal itu nggak perlu itu Mas. Mungkin nanti di keterangan aja infak hari Jumat tanggal sekian gitu.
Misalnya kalau mau keluar ya kegiatan Maulid Nabi gitu ya. Sebenarnya kegiatan aja, kegiatan Maulid Nabi tahun 2021. Kalau mau dimasukin tanggalnya ya keterangan aja gitu loh ya. Ditaruh di keterangan, jangan di situ. Karena menurut saya berarti ini kas untuk kegiatan ya. Iya. Kalau misalnya kegiatannya itu bukan tidak bergantung dengan tanggal, itu kan enggak, tanggalnya jadi kosong gitu kan. Jadi nggak perlu sebenarnya. Jadi tanggal kas sama tanggal itu nggak perlu ya. Tanggal kas itu dibuat secara otomatis by system. Isinya itu keterangan aja yang di atas. Jadi tanggal-tanggal kegiatan itu masukkan ke keterangan sebenarnya. Soalnya gini, misalnya ada pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan kegiatan misalnya. Misalnya apa? Ada enggak ya? Misalnya gini, perbaikan masjid misalnya ya, perbaikan. Tangga, padahal tangganya itu juga memperbaikinya enggak sehari jadi misalnya. 3 hari baru jadi, itu kan. Itu. Oke, Pak. Kecuali pakai tanggal transaksi, Mas ya. Tanggal transaksi itu gini maksudnya. Kamu mengeluarkan uangnya itu pada tanggal berapa? Itu yang kamu sebut Berarti di sebagai, kas keluar ya, Pak? iya, tanggal transaksi aja mungkin, tanggal transaksi, keterangan. Soalnya bisa jadi gini, transaksinya udah terjadi nih, karena si DKI bendaranya lagi sibuk, dia nggak sempat input datanya. Makanya dipilih dia tanggal transaksinya, kemudian keterangannya apa. Jadi ketika terjadi pengeluaran uangnya atau pemasukan uangnya. Nah, yang tanggal kas yang tadi kamu maksud itu sebenarnya date created itu by system aja, gitu Mas. Jadi untuk audit kan, audit datanya itu masukan dari saya untuk kas ya Mas ya, baik untuk masuk atau keluar. Jadi Siap, Pak, tanggalnya siap. itu tanggal transaksi aja, disebut tanggal transaksi. Nah, tanggal kas dihilangkan saja, gitu. Oke Mas, yang ini tutup aja. Kemudian, itu kegiatan buat apa itu? Ini kegiatan masjid, Pak. Kegiatan ya, Ini sekretaris yang menginputkan ya. jadwal kegiatan ya intinya ya. Oke Iya. Mas, coba ditambahkan kayak apa formnya? Dan Nama misalkan pengajian Jumat Pon misalkan. tempatnya di mana? Sama terus toh. Tempatnya di masjid sini, Pak. Masjid yang saya buat. Terus ngapain dimasukin? Kalau gitu, Ya kecuali buat mungkin nambah-nambah ini aja, Pak. Nambah-nambah. jangan menyusahkan diri sendiri. Ya, jadi tempatnya mending dihilangkan. Atau mungkin Ya. kalau masjidnya sangat besar, dia punya ruangan-ruangan, misalnya selasar Iya. timur, selasar barat, misalnya boleh dimasukin. Dan itu berupa drop down lagi harusnya. Atau mungkin si masjidnya punya ruangan banyak, itu silakan, boleh. Itu. Ya, waktu sih oke lah. Itu waktu udah bener kok, udah bisa. Cuma belum. Iya, Pak. Waktu itu kenapa nggak bareng sama tanggal, Mas? Tanggal kegiatannya kapan gitu? Oh, Enggak, ada Pak. ya, Enggak bareng, kegiatan Pak. ada ya. Tanggal kegiatan ada Ada, sudah tinggal ada. waktunya ya. Pakai Iya. date time, ya itu bisa sih. Ya udah, nggak apa wis, Mas. Tutup dulu boleh. Jenis kasnya cuma 2 ya, keluar masuk ya. Oke. Iya, Pak. Ya, gambarannya sih udah oke nih. Oke ya, tinggal nanti di itu aja, di apa namanya ya, lebih dipertajam aja. Gitu. Oke, Mas. Mas
Siapa? Ya Pak. Mas Faik, cukup Mas. Dan Oke, mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjutnya Mas Doni Nurul Mukmin. Silakan Mas. Kalian share videonya Mas. Mana nih orangnya nih? Zong ya. Mas Doni bangun Mas. Oke, saya hitung Orangnya ya. lagi futsal. Alah, Orangnya lagi Lagi futsal, Pak. lah ini. Oh, nggak masuk ya? Sorry. Kok Ya lagi bisa ikut futsal? futsal. Lagi lomba apa gimana? Iya, Porma, Pak. Oh, alah. Papis juga. Kamu nggak ikut lomba, Tin? Saya udah, Pak. Baru. Oh. Main apa kamu? Voli apa? Ada lah, Pak. Adalah, kenapa volinya kalah kau? Payahlah. Berat, Pak. Aku nggak kuat. Oh, iya, kelihatan. Oke. Bagaimana kalau kamu aja, Din? Ayo, Din. Kamu share, Din. Pak, ini saya Microsoft ini tuh nggak bisa di laptop. Iya, nggak bisa share screen. Pakai HP paling. Pakai kamera HP, Maksudnya Pak. gimana? Laptopnya Kayak kenapa? Microsoft ini itu nggak bisa masuk, Pak. Sandinya lupa, di laptop nggak bisa. Ya minta diganti lah ke Puksi. Iya, tapi belum, Pak. Pakai kamera belakang ya, Pak? Iya, nggak asik ke tampilannya. Bagus. Gimana? Oke, dicoba dulu. Ya udah coba dulu Nah. deh. Aduh. Hitam lagi ya, itu hitam-hitam. Apa sih? Oh, burik. Oh, burik ya, Pak? Di Anura, di apa ya? Biar lebar sih gimana ya? Ya deh, kamu cerita coba. Jadi ini tuh kayak bikin aplikasi tentang pengadaan barang gitu, Pak. Nah, aktornya itu ada super admin, ada admin gudang sama staf gudang. Nah, kalau bagian super admin itu kayak menyeting seluruh aplikasi ini loh, Pak. Terus ada usernya juga. Nah, nanti user itu dipakai di kayak petugas buat terima barang kembali sama hapus stok. Coba kalau mau masukin barang, admin gudang, masukin barang dulu, jangan PO dulu. Masukin data barang ini gimana? Ini udah ada barang yang udah. Ya, maaf. Oh, ada banyak. Jangan. UPC siapaan, Mbak? UPC sama SKU itu kayak barcode itu sih, Pak, kayak barcode. Kayak barcode. Ada kayak dua barcode barcode-nya. bareng itu loh, Pak. Iya. Bedanya apa UPC sama SKU? UPC itu kayak barcode-nya, terus SKU kayak nomor serialnya gitu loh, Pak, kayak di barang-barang itu loh. Oh, UPC itu barcode yang ada di barangnya dimasukin situ ya. Kalau SKU penomoran di basis datanya. Iya. Oke, geser lagi ke kanan. Udah. Oke, jenis. Iya, coba tambah. Diklik tambah. Ini. Error mana sini. Sakti Mansun. Bentar, Orang itu aja ya, UPC Pak. sama SKU kan harus unik ya, Mbak ya? Ya, tapi belum bikin, Pak. Belum bisa.
Ya, nanti dibikin unik ya. Coba jenisnya dimasukin apa? Apanya, Pak? Tadi coba dipraktekin dulu deh. Dipraktekin masukin. Coba. Sebentar. Benar. Stop. Ngebut banget. Nah, itu merek sama jenis dropdown atau di input biasa? Gimana, Pak? Itu jenis sama merek, itu berupa drop-down menu atau inputan kamu, ketikan kamu. Aku. Oh, ketikanmu. Oh, berarti nanti kalau ada merek Citra banyak, saya mesti ngetik gitu loh, Citra gitu mereknya. Berarti harus dibikin kayak ada itunya ya, Pak? Iya dong, pakai drop-down menu. Ya, jadi merek. Jadi Ya, kita misalnya mau yang di milih merek merek. Citra, nggak Jenisnya kesalahan ngetik juga ya gitu nggak? loh. Jenis juga dong. Kenapa sabun ya? Oke. Buku kenapa jenisnya sabun? Bisa. Ya umpamanya begitu. Ya, ini mah contoh, Pak. Iya dong. Bingung. Bikin contohnya yang bener dong. Kalau sabun ntar Mas Doninya seneng. Oke. Tambah ya, Jadi Pak. jenis atau merek itu drop. Dan kamu sudah bikin tabel jenis sama merek apa enggak, Mbak Dina? Apa, Pak? Bikin apa, Pak? Kalau itu Tabel kayak jenis. diterima barang, kebalikan barang. Nah, itunya apa? Bentar kok, jenis sama merek itu kamu bikin tabelnya enggak? Kamu bikin lookup table apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Bikin ya. Bikin lookup table kayak tadi itu Ya. Mas Dwi sana lagi. Mas Faik tuh kan ada kas keluar, kas masuk. Lagi bikin kayak gitu. Tadi Mbak Resti sama Mbak Ulfa juga udah bikin polikliniknya ya. Cuma kan belum dibikin dropdownnya gitu. Kalau kamu harusnya bikin juga tuh jenisnya apa aja, mereknya apa aja. Tuh ya Mbak ya. Terus itu satuan Siap, kenapa Pak, 1.500? siap. Satuan apa satuan? Satuan harganya, Pak, kayak sabun Citra itu satuannya 1.500 gitu. Bedanya Beli sama harga satuannya jual gitu, apa? Pak. Harga jual apa? Itu harga juga. Iya, harga jual. Iya. Ngebul deh Ya, biasanya. Hmm. Satuan tuh mungkin yang buah, lusin, Iya, pak, itu kali berapa kilo. Misalnya beras itu satuannya kilo. Nanti harga jualnya 1.500 per kilo. Misalnya kayak gitu kali ya. iya pakai gitu, Pak. Kenapa 1.500? Oh my Bingung, Pak. God. Dosanya kena dosa apa ini, Ast? Ya, jadi jenis merek satuan itu ya teman-teman yang lain juga perhatikan ya. Itu kan namanya lookup ya, lookup table gitu ya. Itu silakan dibuat tabelnya, kemudian nanti di situ formnya berupa drop down ya. Drop down kemudian ada pilihannya, jangan dimasukin ya. Gitu ya Mbak Dina ya. Yang lain teman-teman yang lain juga. Oke, ya. Halo? Halo? Loh. Revisi. Ah, ya. Halo? Ya. Oh ya. Oke, coba yang lain apa Mbak? Itu udah barang ya. Coba tadi di bawah barang ada apa? Ada supplier ya. Coba suppliernya Mbak. Ini kayak terima. Supplier.
supaya cuma ini aja Pak, nama, alamat, sama telepon. Nanti di relasinya sama ke Ya coba ditunjukin lah, tambah apa tambah apa gimana? Loh. Oh, kok? Oh, kenapa? Sinyalnya rusak kok. Loh, living. Den, kenapa kau pergi? Ah, tidak. Ya lanjut. Suppliernya coba ditambahkan. Belum di unmute tuh suaranya. Oh iya ini Pak. Iya. Kamu kenapa kok menghilang? Nama, alamat, sama telepon. Nama, alamat, telepon. Oh, berarti nanti di barang ditambahkan suppliernya ya Mbak ya, berarti Mbak. Ya, berarti kan nanti itu ketahuan kan barang tersebut adalah suppliernya siapa? Oke, udah tutup deh. Coba mau nunjukin apa lagi kamu? Ini terima barang Pak. Oke, terima barang. Banyak banget menunya ya. Waduh, luar biasa nih. Tambah penerimaan barang. Oh, menerima barang. Tanggal, nomor pesanan, total item barang. Iya. Item barangnya satu-satu ya. Tuh kalau item barangnya lebih dari satu gimana, Mbak? Ya, ada apanya itu Pak? Lupa Pak. Belum dibikin juga. Detailnya ya harusnya itu detail ya. Di sini kan tanggal sama totalnya aja. Item sama jumlahnya itu harus di detailnya. Jadi nanti kamu bikin kayak tabel master detail gitu. Ya, oke lah. Oke, ya nggak apa wis. Ya dimasukin lagi, masukin lagi. Tunjukin lagi mana? Ini masih sinyal yang aman. Bingung sinyalnya. Ganti ngobrolnya. Ya, repot banget sih, Den. Misi kamu di ruangan mana, Den? Emang di kampus ada ruangan begitu ya? Tuh, mumet kayaknya. Nah, pakai punya Ainun Pak. Oh. Emang kamu lagi di ruangan mana tuh? Di perpus. Oh, di perpus. Saya nggak pernah masuk perpus ya. Kasian deh. Oke, nggak error mana udah ada sama ini. Aduh, yes dah. Mbak Dina, cukup. Makasih Pak. Din, nanti kamu MS Team-nya dibenerin ya, biar bisa login. Iya Pak. Iya. Oke. Udah ya Pak. Ya, cukup. Lanjut deh. Makasih. Lanjut ke Mas, siapa yang ada di sini? Mas Ibnu Muammar, silakan. Ibnu Muammar bikin apa dia? Oh, kamu belum bikin proposal ya, Mas? Mas Ibnu Muammar, coba open videonya coba. Pak,
Mas Ibnu lagi di tempat futsal. Itu ada orangnya kok. Aduh, ya udah wis lah. Kita yang lain deh, Mbak. Ini yang cowok-cowok pada kacau balon. Mbak Ika Dimas Ayu Safitri deh. Coba share screen sama share videonya, Mbak. Pakai HP, Pak. Laptopnya nggak memadai. Nggak memadai. Oh, dual core ya kamu ya. Nggak maksudnya. Udah login, tapi nggak bisa apa, Pak. Jadi tak close. Ini pakai HP. Oh. Ini pakai HP-nya Dwi, Pak. Pakai HP-nya Dwi. Pinjam. Tapi kamu bisa share screen, bisa videonya bisa diaktifin nggak? Bisa, Pak. Coba aktifin. Kamu di perpus juga ya? Iya, Pak. Yang ada wifi sih, Pak. Ya bagus. Tutupnya mau jam 3. Apa udah jam 4? Ya udah. Salam buat Pak Nizom ya. Sorry nganggu gitu. Oke, silakan cerita Mbak Ika Dimas. Oh iya. Jadi, bentar Pak. Jadi saya membuat sistem informasi penjualan obat pada Rumah Sakit Anikmah. Di sini hanya admin yang bisa mengelola Pak. Misalkan ada pasien yang menebus obat, tinggal ke admin lalu menyerahkan resep. Terus admin mengelola apa yang dibutuhkan pasien dan menginput data. Coba dipraktekin ketika ini apa sih penjualan obat? Iya, tapi ada beberapa yang error Pak. Semalam aku udah dicoba, cuman tadi dicoba lagi error, nggak tahu apa yang error. Oh. Coba kayak apa? Coba alurnya dulu deh gimana? Gimana Pak? Coba diceritain alurnya misalnya. Oh ya, dari data master dulu coba. Jenis obat coba. Ini error Pak. Error? Yang nggak error deh, yang nggak error. Iya coba ya Pak. Coba. Udah biasa saya ketemu yang error-error. Aduh. Aduh, error. Jadi lapar saya nih, As. Coba, yang nggak error yang mana? Yang nggak error tak pelanggan Pak. Coba kayak apa? Itu unknown property itu penulisan atributnya salah itu. Coba yang nggak jalan deh, yang nggak jalan, yang jalan. Error. Lama kan Pak? Sama. Lola Pak. Oh, Lola. Ika Dimas ya. Nggak apa-apa, laptopnya Lola. Yang penting kamunya jangan Lola ya. Ini Pak. Oke. Coba kalau ditambahkan gimana? Jelas nggak Pak? Kelihatan sih, cuma nggak sejelas. Tidak sejelas. Aduh. Masa Asus lama ya? Asus keren ya. Udah lama sih Pak laptopnya.
Kita apa aja nomor HP ya, alamat. Kita ada tanggal lahir. Pelanggan ditanyain tanggal lahir ya. Oh, mungkin buat itu ya Mbak ya. Buat ucapan ulang tahun. Hari ini. Ya, itu jenis kelamin udah drop down ya? Bisa Pak. Udah drop down belum? Lah itu tapi ntar harusnya kamu perempuan aja. Iya, cuman kan kayak gitu Pak, laptopnya nggak support. Oh, sebenarnya support sih, cuma harus sabar aja. Iya. Nggak pengen ganti apa? Nggak ada uang. Ya cari proyek kan dong, ntar dapat uang. Oke. Ini berhasil Pak. Ya, cuma pelanggan doang tuh yang berhasil. Proses pembelian belum berhasil. Iya, untuk transaksi kan belum di eject script Pak. Soalnya kayak gitu Pak, kendalanya lolo banget. Harus gitu ya. Ya kalau lola gitu kamu ngerjainnya sering-sering gitu ya. Jangan SKS ya. Sering banget Pak. Oh. Saking banyak errornya. Oh gitu. Iya. Minjem punyanya Dina tuh daripada nggak dipakai laptopnya Dina. Nggak ding, bercanda ding. Aja ngece ya. Jangan sumpah. Oke. Sebenarnya kamu udah bagus tuh Mbak Ika Dimas ya. Nanti ya diselesaikan yang lain ya. Daripada tadi punyanya Mbak Iya baik Pak. Ina atau Mbak Ulfa kan drop down juga belum. Iya. Oke Mbak, cukup Mbak. Iya, makasih ya Pak. Iya, nanti proses transaksinya juga dibuat yang benar. Oke, sekarang lanjut Mbak Yuli Atikasari. Ya Pak. Bentar dong. Videonya mana? Nanti dulu Pak. Jangan disapa Pak videonya. Tadi udah muncul bagus tuh. Enggak tahu. Muncul nggak Pak? Muncul. Videonya belum muncul nih. Iya, nggak diaktifin Pak. Aktifin lah. Nah, gitu kan. Wih, keren amat. Jos. Mahal nih. 15 juta ini. Oke, silakan langsung aja ke proses bisnisnya, silakan. Ini tampilan untuk calon siswa itu mendaftar. Kan saya PJP online. Ini untuk tampilan calon siswa itu mendaftar atau menambahkan siswa. Aja kecepatan roh. Men badak weruh. Gak usah diisi Pak.
Itu jenis kelamin diklik isinya apa? Oh, iya. Oke, tanggal agama, status. Oh, ya. Kita tanggal ya. Nah, ini teman-teman yang lain silakan ya anu nih, dilihat nih punyanya Mbak Yuli nih. Maksud saya seperti ini ya. Itu berarti agama bisa ditambahkan, bisa dihapus ya, Mbak ya? Bisa. Ada menunya enggak? Ada. Ada ya, yaudah nanti deh. Oke, ya, terus status anak? Diri kandung. Kok cuma tiri sama kandung, Mbak? Anak haramnya nggak ada. Ada yang bercanda. Ini untuk program jurusan. Oh iya, sip. Nice. Ya alamat, ya oke. Nanti ini yang provinsi kecamatan belum diajarin ya. Iya, belum, Pak. Oh, ini banyak banget nih Mbak Yuli nih isinya nih inputnya. Ya, Pak. Ini untuk pekerjaan. Ini untuk Ya. pendidikan terakhir. Bentar, ini pendidikan terakhirnya siapa? Ayah. Oh, harusnya ditulis ya Mbak ya, pekerjaan ayah, pendidikan terakhir ayah, gitu ya. Iya, Pak. Penghasilan ayah, gitu ya. Iya, Pak. Ini untuk pekerjaan dan pendidikan terakhir Ibu. Iya. Oke, Lalu terus ini pekerjaan dan pendidikan wali, nama wali. Ya, bagus. Terus ini untuk status sekolah, swasta atau negeri. Oke. Ya. Tahun lulus. Oh, iya. Oh, itu buat foto ya, saya belum ngajarin benar. Iya, Pak. Iya. Oh, fotonya banyak amat nih. Dokumennya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, Berapa 6, sih? 7. Iya. 8 nama foto. Ya serapa wis. Nanti ya nggak apa. Oke. Ya, kemudian habis itu siswa daftar terus ada validasi, tapi ini belum itu Pak, belum berfungsi. coba diklik. Masih tetap ketampilan calon siswa. Oh, atasnya masih calon siswa ya URL-nya. Iya. Itu validasi kayak apa sih, mau buat apa sih? Validasi itu nanti untuk admin, panitia itu mengecek data siswa. Jika data siswa itu sudah lengkap dan sudah benar, itu akan divalidasi bahwa siswa itu akan diterima. Tapi kalau belum ada yang dilengkapi, nanti si admin itu akan kirim pesan ke siswa tersebut. Oh, gitu. Bahwa untuk harus melengkapi data yang belum dilengkapi. Gitu aja, Pak. Baru segitu. Oke, lah itu membuat laporan lolos PPDB buat apa? Ini membuat laporan di mana ada beberapa siswa yang masuk. Itu diklik gimana? Belum ada. Belum, Pak, belum. Kalau lolos PPDB? Sama itu ya. Sama, Pak, seperti laporan. Seperti laporan. Iya. Jadi nah, yang itu yang memasukkan, yang menentukan bahwa siswa ini lulus atau tidak, pakai menu yang mana? Belum, Pak. Belum. Atau tidak kan yang divalidasi itu, Pak. Kalau validasi kan kelengkapan data, kan. bukan. Ya, nanti masuk ke lolos PPDB. Kalau sudah divalidasi, sudah clear, nanti masuknya ke lolos PPDB. Katanya sama dengan membuat laporan itu lolos PPDB. Keder ya, Pak. Keder. Iya, Pak. Nanti kalau yang sudah divalidasi nanti masuknya ke lolos PPDB. Yang lolos sama yang tidak lolos nanti masuknya ke sini. Oh, gitu. Iya, kebayang sih. Cuma kan belum mau bikin ya. Belum berfungsi, Pak. Oh, jos. Yaudah. So, di menu calon siswa isinya apa? Isinya sama, Pak. Sama dengan? Masih belum dieditin. Oh, lah tujuannya buat apa tuh calon siswa ceritanya?
Oh, ini kan dashboard calon siswa. Kalau seandainya calon siswa itu sudah login kan nanti calon siswa itu ada tampilan yang ini untuk mengecek status pendaftarannya sampai mana. Kalau seandainya sudah divalidasi ini nantinya akan berubah warna jadinya. Kalau sudah divalidasi dia akan bisa cetak kartu di sini. Terus dia dapat pengumuman kalau udah lolos, pengumuman daftar ulang di sini. Oh, di dashboardnya gitu Niatnya, ya. niatnya. Ya benar, apa-apa. Yang penting udah niat. Ya, nanti perbuatan kan tergantung niat. Iya, Pak. Oke, itu calon siswa apa itu di bawahnya dashboard? Ini ke tampilan yang ini. Kok nampilin semua? Iya belum diedit Pak, harusnya kan ini calon siswa Harusnya ini kan siswanya maksudnya saja ke, ya. iya ke Ya, siswanya siswa saja. ya. Oke deh. Pesan buat melihat pesannya ya. Iya. Oh, pesan Ini apa? Pesan martabak manis atau martabak asin? Ini Telur. kalau siswa mau ubah password. Yaudah, nanti lanjut aja ya Mbak. Nanti saya ajarin cara upload file sama dependent dropdown ya. Nah, nanti silakan diterapkan di tadi tambah datanya. Oke, ya sip Mbak Yuli, tetap semangat. Oke, Ibnu Muammar belum. Sekarang Mbak Dwi sana, silakan. Orangnya ada kan? Oke. Silakan share screen sama share monitor. Iya, Pak. Share video. Nah, kan ganteng, cantik gitu. Kamu sih bikin apa ya, Dwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sistem kepegawaian ya. Dalam, Pak. Ya, lanjut. Iya, jadi ini Pak mau cerita apa ya? Ini kan sistem kepegawaian ya. Tapi tadinya kan mau absensi, cuman saya rubah jadi jadwal gitu, Pak. Oke, jadi kan sempat ada pembaruan sih, Pak. Jadi ini saya itu jadinya buatnya jadwal. Jadi di sini tuh ada data master. Data master itu ada jabatan agama pendidikan terakhir. Ini status harusnya nggak dicantumin ya, Pak. Soalnya status itu menikah sama belum menikah kayak Mbak Ulfa. Terus ada juga jadwal di sini. Jabatannya dulu Mbak, dilihatin dulu jabatan. Ini ada jabatannya Pak. Jadi jabatannya itu ada operator marketing, HRD, manajer, ada CEO gitu Pak. Jadi nanti bisa dipilih. Ini tuh kalau karyawan baru itu mau dijabatin di tempat yang mana gitu Pak. Oh ya, itu kode jabatan primary key-nya bukan? Kode jabatan itu iya primary key. Bentar Pak. Tapi kok primary Pak? Iya, primary key ya. Iya. Oh. Nggak ada ID saya Pak, pakainya KD. Oke, ya nggak apa-apa sih. Terus apalagi? Agama, isinya Iya, agama. ya kayak Bapak contohin sih. Oke, terus pendidikan terakhir kayak gini toh apa ya? Iya kan, jadi ada SMA paling rendah itu ya pasti SMA gitu ya Pak. Oke. Terus di bagian jadwal ini di sini ada kodenya, terus nama karyawannya itu shift apa, shift pagi atau shift siang, terus mulainya jam berapa, terus selesainya jam berapa gitu, terus pada tanggal berapa jadwal ini dilaksanain gitu. Itu shift siang kok startnya pagi.
Iya, ini kan tadinya kan cuma mau nyontoin aja, Pak. Oh, nyantai. Oh, berarti gini. Shift pagi, shift siang itu jamnya sudah ditentukan apa belum? Belum. Saya belum di sini, Pak. Enggak, nantinya. Nantinya iya, harusnya sih iya. Oh, harusnya ada ya. Oh, gitu. Ya berarti nanti di data masternya ada shift, oh, Mbak. Iya, Ya, ada belum. shift ya. Dan start finishnya jangan dimasukin ke mana nih? Ke jadwal harusnya. Nggak usah Start tampil. finishnya, iya dimasukin ke tabel shift-nya gitu. Iya. Ya, gitu kan ya. Tanggal karyawan. Ini jadwal ya. Jadi ini maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya nanti tiap hari gitu dimasukkan gitu. Ini kan jadwalnya harusnya sih gitu ya, Pak. Terus ini kayak ke lemburan. Jadi ini karyawan ini bisa nambah lembur gitu, Pak. Jadi jadwal lemburan ini karyawan ini kayak gitu, Pak. Coba lemburan kayak apa lemburan? Oh, ada lama lembur ya, tanggal lembur. Ya. Biasanya kan kalau lembur itu 2 jam ya. Itu 2 detik, Mbak. Iya, itu saya itunya belum, Pak. Yang apa waktunya? Bentar, Mbak siapa di sana? Ini yang masukin jadwal lama lemburan si admin ya, bukan karyawan. Iya, bukan. Ini karyawan cuman di sini tok. Oh, karyawan cuma ubah profil ya. Oh, nanti mungkin si admin itu masukinnya berdasarkan itu kali ya, absen ya. Apa, Pak? Absen ya, si adminnya loh. Katakanlah dia memasukkan lemburan itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Misalnya nih, saya mau masukkan Mbak Dwi sana itu tanggal 6 Desember itu lembur 10 jam, banyak amat. Lembur 3 jam misalnya. Saya berdasarkan apa? Belum tahu sih, Pak. Cuma ya harusnya sama karyawan juga kan harusnya kan ada jatah lemburannya, Pak. Oh, lemburan itu jatah, bukan terserah, bukan terserah karyawannya. Iya. Jadi kalau jadwalnya dia lembur ya dia harus lembur gitu, Pak. Kan kalau kayak di PT-PT gitu ya, Pak. Kalau bagian operator itu kan apa ya? Ini dia si A itu apa ya? Jadwalnya ini lemburnya jam segini hari ini gitu, Pak. Oh gitu ya. Baru tahu, saya pernah kerja di perusahaan sih. Cuma tahu saya lemburan kalau di peradaban itu ya terserah mau lembur apa. Oh gitu. Ya enggak, maksudnya gini, saya itu melihat di sini kalau misalnya karyawannya nggak datang itu gimana gitu ya. Misalnya atau apa ya? Kalau orangnya banyak gitu kan maksud saya gini, gambarannya mungkin kalau bayangan saya si admin yang masukin lemburan sama jadwal masuk itu dia berdasarkan data yang diambil yang disedot dari mungkin mesin absensi itu kan bisa. Oh iya. Atau kalau ya dimasukin kayak gini nggak apa-apa. Atau kamu bikin fungsi khusus ya kalau diupload data dari mesin absen itu otomatis harusnya bisa cuma ya nggak apa-apa kalau misalnya mau seperti itu. Gitu. Oke deh, coba kalau karyawan gimana? Salah. Kalau karyawan ini, Pak. Tuh, waktunya mau habis ya. Oh, itu yang di atas sudah dipilih-pilih ya? Udah bisa dipilih ya? Iya, bisa, Pak. Oh, bisa? Bisa. Good, coba diklik.
Ini yang laki-laki. Nah. Dan Ya, bagus. Bagus. Ya, teman yang lain juga ya, perhatikan yang ada model drop down-nya itu silakan dibikin kayak punya Mbak Dwi sana nih. Jenis kelamin bisa dipilih, kan enak, jabatan bisa dipilih. Gitu. Coba ditambahkan, Mbak, tambahkan. di karyawan. Mm-mm. Oke, nah itu betul tuh, ID-nya nggak dimasukin situ. Yang lain dong namanya, oh ya, nggak apa. Oke. Oke. Ya, sip. Nice. Ya. Oke deh. Jadi ini jadwal lemburan ya. Ini kayaknya terlalu sederhana, Mbak. Terus tambahin apa dong, Pak? Gini aja, nanti tambahin satu menu yang bisa menghitung, ya menghitung lemburannya si karyawan ini berapa. Oh, udah ada ya situ ya. Enggak, itu kan tiap hari ya direkap lah ya. Direkap deh, nanti ada rekapan satu menu. Jadi lemburan kan di luar gaji ya biasanya. Maksud saya misalnya gajinya 1 juta misalnya, karena ada lemburan ditambah misalnya 200.000 dan nilainya untuk masing-masing karyawan kan nggak sama. Jadi ada gaji juga gitu, Pak. Gitu. Ya, Pak. Untuk ngitung lemburan aja sih, ngitung lemburan. Gitu. Ya gitu ya Mbak ya. Yang penting nanti itu, lah nanti pas di karyawan saya ajarkan upload foto, nanti kamu masukkan juga. Setelah saya ajarkan foto ya, biar menarik. Oke deh. Ya cukup Mbak Dwi sana. Terima kasih banyak. Tinggal 1, 2, 4, 3, 4. Tinggal 5 ya. Oke, tinggal 5. Gini aja deh. Itu ada yang di perpus, takutnya diusir sama Pak Nizam. Saya akhiri aja dulu. Nanti yang sisanya besok saya lanjut ya. Mudah-mudahan lancar. Jadi tidak ada kebuang sekitar 40 menit kayak tadi ya. Mudah-mudahan lancar. Nanti minggu depan saya mengajarkan drop down menu yang dependent ya. Dependent drop down menu. Mei satu lagi apa? Gimana? Mei katanya mau, Pak. Satu lagi biar hari ini gitu. Boleh Oh nggak? gitu. Si Ya. siapa? Maisila. Oh ya boleh. Ya yang di perpus bilang ke Pak Nizam ya. 10 menit Pak Nizam. Ini bukan perpus soalnya, Pak. Enggak, yang lain kan ada yang di perpus. Udah di luar. Ya boleh Mbak Maisila, silakan Mbak. Iya, Pak. Nongol nggak? Ini nongol yang lain. Asik deh saya. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Pulang. Ayo. Jadi saya buat sistem kearsipan desa, Pak. Yang admin mengelola data klasifikasi surat, jenis surat, sifat surat. Terus pegawai mengelola surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat masuk. Ini apa sih? Feedback itu Mbak.
Apa, Pak? Bapak, lanjut. Ya, lanjut. Udah hilang kok feedbacknya. Ini Jadi, klasifikasi berdasarkan data di desa ya, Mbak ya? iya. Oke, sip, nice. Ada berapa banyak itu, Mbak? Coba diturunin. Ada 10. Ada 10 ya. Oke, bagus. Kemudian jenis suratnya Ini surat masih keluar ya? Oh, sangat rahasia. Bedanya konfidensial sama rahasia apa, Mbak? kalau konfidensial itu tingkat keamanan isi suratnya berhubungan dengan keamanan kelas keselamatan pemerintah atau negara. Kalau rahasia itu berhubungan erat dengan ya sama sih ya, Pak. Lah iya. Bedanya apa? Kemudian bedanya rahasia dengan sangat rahasia itu apa gitu? Jenis surat. Mungkin 2 aja kali ya, rahasia sama biasa gitu. Atau gimana? Di desanya gimana? Memang dibagi 4 seperti itu? Iya, Pak. Oh, dibagi 4. Waduh. Harusnya sih 2 ya, Pak. Konfidensial rahasia kan sama. Yang ini, aduh, bingung, Pak. Iya. Ya Ya harusnya monggo. ini sama ini sih. Harusnya rahasia sama biasa ya. Oh. Udah. Lanjut, Pak. Ya, sifat surat gimana sifat surat? Sifat surat. Sangat segera, penting, biasa. Bedanya penting sama segera apa, Mbak? Kalau segera itu harus segera ditindaklanjuti, Pak. Kalau penting Tidak tidak harus segera. Tuh, gimana berarti nggak penting dong? Ya, intinya gini, kalau membuat satu sifat atau jenis ya seperti ini itu di istilahnya apa ya? Benar-benar kriterianya itu diperjelas. Misalnya sangat segera itu ketika saya tanya itu apa sangat segera? Sangat segera itu mungkin begitu diterima langsung disuruh baca misalnya atau langsung didisposisi mungkin ya. Kalau segera mungkin dalam waktu 1 hari itu harus didisposisi misalnya. Kalau penting apa? Ya gitu ya, intinya di apa ada di ketentuannya gitu ya. Karena ini berupa satu istilahnya apa ya? Satu apa ya? Kayak satu pelayanan gitu kan. Iya, Pak. Oke deh. Coba sekarang surat masuk, surat keluar. Surat masuk ini, Pak. Ada nama surat, tanggal surat, suratnya dari siapa, tanggal diterimanya surat oleh admin, dan perihal ini dokumen yang filenya, Pak. Oh Keterangan. iya. Soft copy-nya ya. Coba ditambahkan, Mbak. Nomor surat. Oke. Ya, Pak. Coba ke atas sedikit, Mbak. Ke atas sedikit. Bentar, Pak. Hop, sebentar ya. Ini surat dari sama surat untuk itu isinya apa, Mbak? Yang ini surat nama pengirimnya, Pak. Oh. Ditulis saja pengirim, Mas. Mas lagi, Mbak. Jangan surat dari. Mungkin pengirimnya siapa? Ya, Pak. Nanti dikasih. Iya, kemudian penerimanya siapa gitu ya. Itu. Iya. Bentar, iya ya. Kalau penerima itu ya Mbak, yang surat untuk itu apakah tidak lebih baik nanti ada daftar, kamu bikin daftar karyawan Mbak tambahan. Jadi nanti surat untuknya itu bukan berupa ketikan ya, tapi berupa
misalnya ke kepala desa ya, ke sekdes. Misalnya ke bendaranya misalnya Bu siapa gitu ya. Jadi Iya, kepala Pak. desanya Pak siapa. Jadi nanti daftar itunya aja. Daftar Karyawan. pegawainya ada sama statusnya. Kayak tadi kayak di Simpek itu sistem pegawainya Mbak Wisana itu kan ada nama sama jabatan. Nah, Iya, Pak. nanti namanya aja dimasukin. Gitu. Jadi kamu nambahin data pegawai yang ada di situ. Isinya apa? Oke, Pak. Silakan kamu tanya ke Mbak Wisana, disamain aja isinya. Iya, Pak. Itu. Jadi nanti surat untuknya nanti berupa drop down aja. Iya. Gitu ya. Perihal ya nanti coba diturunin bentar, Mbak. Apa? Perihal diturunin. Apa dikatasin ya? Ya, gitu. Op. Perihal. Bedanya perihal sama keterangan apa? Ini perihal secara singkatnya, Pak. Kalau keterangan secara nggak singkat. Apa Iya, bedanya? Nah, kalau nggak berbeda ya di salah satu aja. Perihal aja lah ya. Yang umum kan perihal. Kalau ingin tahu isinya apa benar-benar dilihat di dokumennya gitu ya. Iya, Pak. Oke, turunin lagi kelas ya. Ini udah ya. Nah, nanti yang tulisan kayak sifat surat ID ini diganti aja, Mbak. Ya, diganti Iya, klasifikasi ya, Pak. aja. Jenis suratnya terus kasih spasi kan enak. Sifat surat ID-nya dihilangkan. Ah, iya, Pak. Nah, oke. Surat keluar sih kayak apa? Sama sih, Pak. Bedanya ini surat tanggal dikirimnya. Nah, ini nanti kebalikannya, Mbak. Nanti yang drop down itu yang surat darinya. Ya, jadi pengirimnya siapa itu kamu ambil dari data pegawai. Jadi nggak usah ngetik-ngetik lagi ya. Nah, surat untuk kan ya, tergantung nanti siapa. Oke, kalau surat untuk disposisi apa? Surat masuk disposisi. Untuk tindak lanjutnya, Pak, isi disposisinya apa itu, Pak? Ngambilnya dari nomor surat masuknya. Coba ditambah gimana tambah? Oh, pilih nomor surat. Oh. Itu dari primary key ya. Kayaknya bingung itu. Oke deh, apa deh wis? Apa, Pak? Ya udah cukup. Udah, Pak. Ya. Jadi nanti tugas kamu nambahin pegawai ya. Pegawai yang ada di situ ya sama jabatannya Pak ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Udah ya, kira-kira nanti ini ada kurang 1, 2, 3, 4, 5 orang lah ya. Itu minggu depan aja ya, nggak apa ya. Takutnya yang di perpus sudah diusir sama Pak Nisom. Sudah, Pak, sudah diusir. Oh, udah diusir, iya. Kan kasihan. Kan apa wis. Nah, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Minggu depan doakan karyawan saya masuk. Amin. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Tadi tugasnya silakan pada disempurnakan ya. Masukan dari saya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.